Kaum Padri dan kaum adat bersatu melawan penjajah. Puncaknya ialah perjanjian Sumpah Sati Buki Marapalam tahun 1837. Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Ba kabar hariku Sana, lay sehat, mudah-mudahan sehat sadonyo ya Sana. Sumpah Sati Buki Marapalam ialah bantu pajanjian nan didanguangkan sausai tajadinyo parang padri. Katiko peristiwako timbullah falsafah adai basandi syara basandi kitabullah. Boleh diartian dalam pepatah, syara mandaki adai menurun, syara mangato adai memakai. Mukasuinyo sana agamo masuk ke dare padalaman Minangkabau. Jo adai turun dari dare ke pasisih Minangkabau. Mangkonyo sana agamo jo adai di Minangkabau indak bisa atau indak boleh dipisahkan. Jadi Sana, di video kali ini aku mau ngebahas tentang latar belakang terjadinya Perjanjian Sumpah Sati Buki Marapalam serta isi yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Kalau Sana penasaran, apa sih Sumpah Sati Buki Marapalam tuh? Terus apa sih isi yang terkandung di dalamnya? Nah, tontonlah videoku ini sampai habis ya Sana, karena di video kali ini aku mau ngebahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Sumpah Sati Buki Marapalam. Tapi Sana, sebelum masuk ke pembahasannya, aku meminta tolong dulu dong Sana, tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya Sana nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Subscribe lah Sana, subscribe tuh gratis alias perai, indak membayar ke Sana doh. Rusli Amran dalam Sumatera Barat hingga plakat panjang menyebutkan sumpah ini lahir dari win-win solution untuk mempertahankan balik Minangkabau nan latabala akibat parang padri. Sesudah sumpah iko digeman, kaum adat jo kaum agamo pun saling barangkulan dan melupakan konflik di antara keduanya yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun Sana. Latar belakang tajadinyo Pajanjian Sumpah Sati Buki Marapalam ialah karena adanya perang padri. Pasalisihan antara kaum agamo nan dikana jo harimau nan salapan dan kaum adai. Para ulama Minangkabau menganggap kalau terlalu banyak kebiasaan di Minangkabau yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain sistem kekerabatan, jo hukum warisan nan sifatnya matrilineal, pajudian, sambuang ayam, minuman kareh, jo lungganyo panagakan syariat Islam menjadi pemicu utama perlawanan kaum padri. Lalu Sana, timbullah perang padri pada tahun 1803. Ikutnya Belanda di barisan kaum adat membuat perang ini menjadi berlarut-larut yang sebenarnya hanyalah merugikan kaum adat. Pada akhirnya timbullah kesadaran kaum adat dan kaum padri bahwasanya musuh utamanya ialah Belanda. Kaum padri dan kaum adat bersatu melawan penjajah. Puncaknya ialah perjanjian Sumpah Sati Buki Marapalam tahun 1837. Falsafah Minangkabau, adat basandi syara basandi kitabullah ialah hasil utama yang dilahirkan dan disetujui di Sumpah Sati Buki Marapalam. Inilah yang menjadi pedoman utama untuk menegakkan hukum aturan adat jo agamo di Minangkabau. Untuk pelengkap disetujui bahwasannya syarak mangato adat memakai. Maksudnya ialah panduan utamanya tetaplah syarak atau hukum Islam. Hasil dari Sumpah Sati Buki Marapalam ko dituangkan ke falsafah adat basandi syara basandi kitabullah.
Cara mangato adai mamakai. Adai nan buruk dibuang, adai nan elok dipakai. Cara jo adai baau jo tabiang, sanda manyanda kaduonyo. Mukasuinyo adai di Minangkabau iko didasari pada agama Islam jo agama menurut kitabullah atau Al-Quran. Disetujuinya perjanjian Sumpah Sati Bukit Marapalam, sado aturan-aturan adat di Minangkabau diasosiasikan jo ajaran agama Islam. Iko tentunya menghasilkan dampak orang Minang harus orang Islam untuk mencapai tujuan falsafah Minangkabau tersebut. Sistem matrilineal. Dilarangnya judi, minuman-minuman kareh jo pabuatan maksiat lainnya. Menjadian surau untuk pusat kegiatan. Selain tempat beribadah, surau menjadi tempat belajar ilmu agama jo pendidikan informal lainnya. Seperti contohnya silek sana. Jadi itulah sana latar belakang terjadinya atau timbulnya perjanjian Sumpah Sati Bukit Marapalam serta isi yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Ya udahlah sana, sekian dulu pembahasan aku soal Sumpah Sati Bukit Marapalam yang melahirkan falsafah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Syara mandaki, adai menurun. Syara mangato, adai memakai. Kalau menurut Sana video ini bermanfaat, tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang Sana punya. Jangan lupa Sana sekali lagi, tolong subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Sana. Ranah Minang, Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.